Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil amin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Marilah sebelum kita memulai majelis ilmu ini, kita membaca Al-Fatihah satu kali yang pahalanya kita hadiahkan kepada hadrat baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan sahabatnya, serta para ulama pengikutnya, para tabi'in dan seterusnya. Wabil khusus kepada para ulama mujtahid seperti Imam Muhammad Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, serta para ulama yang karyanya kita baca, Syekh Muhyiddin Muhammad bin Arabi, serta para ahli fikih, para ulama tafsir, ulama hadis, dan berbagai ulama dari keilmuan yang lain, juga para guru kita di pondok pesantren, di madrasah, di mushola-mushola, serta kedua orang tua kita, dan seluruh jamaah Masjid An-Nur yang kita cintai. Ala hadina wa ala kulli amalin salih wa niyatin salihah. Dan juga khususnya kepada muassis, pendiri Jamaiyah Organisasi Nahdlatul Ulama, yang hari ini organisasi Nahdlatul Ulama memasuki hari lahirnya bertepatan dengan 31 Januari. Ala hadina wa ala kulli amalin salih wa niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa kembali melanjutkan sesi kajian meskipun terkendala beberapa hal, namun kita patut bersyukur atas dukungan terutama dari pengurus takmir Masjid An-Nur, para masyayikh dan para kiai. Kita bisa tetap mengadakan kajian ini dengan harapan ilmu yang dibahas dan disebarkan melalui majelis ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebab tambahnya kekuatan iman dan Islam di dalam diri kita dan umat Islam secara umum. Khusus pembahasan malam hari ini, mari kita sempatkan untuk melanjutkan kembali kajian kita tentang rahasia bersuci, tentang hukum dan rahasia bersuci atau thaharah. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah sudah dibahas sedikit bahwa bersuci yaitu menghilangkan hadas bukanlah sekadar membasuh dengan air, tapi di baliknya ada hikmah-hikmah, ada rahasia-rahasia yang
penting kita ketahui bersama. Baik, di dalam kesempatan ini saya akan memulai dengan masalah adab qadha'il hajah atau membuang hajat. Dan kemudian kalau waktunya cukup bisa masuk ke dalam bab wudu, dan nanti rangkaiannya selain nanti ada kajian tafsir untuk memperkaya pembahasan kita, insya Allah kita juga akan melanjutkan nanti kepada pembahasan mengenai rahasia dan hukum sholat. Jadi bersuci dan sholat, thaharah dan sholat ini satu rangkaian. Jadi karena disebutkan bahwa miftahus sholati at-tuhur, kunci untuk melakukan sholat adalah bersuci. Baik, mengenai adab qadha'il hajah atau membuang hajat. Istilah membuang hajat itu artinya menunaikan hajat, itu artinya ya buang air besar atau air kecil. Ya, tahu. Kenapa disebut buang hajat saya juga tidak tahu. Tapi istilahnya dalam bahasa Arab memang qadha'il hajah, membuang hajat. Mungkin karena itu termasuk sesuatu yang menjadi hajat yang kalau tidak ditunaikan atau dikeluarkan bisa membawa bahaya kepada orang. Nah, di sini ada beberapa adab atau tata cara yang penting kita perhatikan, dan mungkin sebagian harus sebaiknya dia menghindari pandangan manusia, artinya tidak sampai dilihat oleh orang lain, dan beristitar atau mengambil sitroh, mengambil tutup dari sesuatu yang bisa menghalangi pandangan orang lain kepada kita. Ya. Dan kenapa? Karena ini terkait dengan aurat. Islam mengajarkan rasa malu. Al-haya'u minal iman. Ya. Rasa malu itu bagian dari iman. Bahkan Rasulullah SAW termasuk atau beliau memiliki sifat sangat pemalu pada para sahabatnya. Ya. Ini menghindari kemungkinan kita untuk mengumbar aurat. Karena orang yang mengumbar aurat itu otomatis menarik perhatian orang kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu memperlihatkan sebagian yang tidak boleh dilihat, seperti kemaluan misalnya. Nah, kalau sampai dengan niat mengumbar itu dosa. Tapi kalau tidak sengaja terbuka, itu masih bisa diampuni, masih ditoleransi, dimaafkan. Kalau tidak sengaja terbuka. Nah, ini disebutkan jadi hendaknya mengambil satu siter. Jadi mungkin bagi kamar mandi yang pintunya tidak memadai, itu harus diperbaiki gitu. Ya, sebenarnya dibilang siter ini tidak harus berupa pintu, bisa kain, bisa hijab penghalang, tapi di sini ada kata wa ayyastatir. Jadi harus tertutup. Kalau transparan kayak plastik itu bukan siter, tetap terlihat auratnya. Kayak sekarang ada kamar mandi sekarang itu transparan. Jadi di hotel misalnya itu tidak bisa. Itu bisa dijadikan tempat mandi untuk berqadha'il hajah, membuang hajat. Kemudian jangan membuka auratnya sebelum sampai ke tempat dia duduk. Nah, ada beberapa arah yang makruh. Sebenarnya ini hukumnya makruh,
Tapi kalau kita ingin mengejar kesempurnaan, yang makruh ini harus ditinggalkan. Tidak berdosa memang, namun kalau kita melakukannya, khawatir kita membiasakan diri di dalam dosa, khawatir. Karena orang yang melakukan hal yang makruh itu sudah hampir menyerempet-nyerempet dosa sebenarnya. Makruh itu juga tercela dalam pandangan Allah, walaupun Allah tidak mau menjatuhkan dosa kepada orang itu, tapi kurang disukai secara estetika dan secara moral ya, kurang disukai, tapi tidak berdosa. Nah ini pertama ya, larangannya ada beberapa arah. Pertama, jangan menghadap ke matahari atau bulan. Ini sebenarnya untuk situasi di Timur Tengah atau padang pasir ya. Kalau ada arah matahari, tiba-tiba kita kebelet gitu, itu jangan langsung menghadap ke arah matahari. Atau ada bulan purnama, kenapa? Wallahu a'lam. Dan juga janganlah menghadap kiblat. Yang dimaksud menghadap kiblat ini artinya tanpa adanya penghalang. Ya, otomatis seperti di lapangan atau di bawah pohon misalnya, langsung ke arah, langsung plong gitu ya. Dan juga jangan membelakangi kiblat. Ini sekali lagi dengan catatan kalau di tempat terbuka. Illa idza kana fi bina, kecuali kalau di dalam bangunan. Nah, masalah seperti ini terjadi perdebatan. Ada mayoritas ulama mengatakan tidak apa-apa menghadap atau membelakangi kiblat di WC yang itu tertutup. Makanya ada beberapa settingan kamar mandi yang itu WC-nya itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau menyamping itu justru yang bagus ya, tidak. Tapi Imam Al-Ghazali mengatakan wal udulu an aidan anha fil bina'iha. Kalau bisa tidak menghadap kiblat di dalam bangunan itu lebih baik. Tapi tidak berdosa. Cuman bagi ulama yang tidak membolehkan itu karena alasan melihat kiblatnya. Kiblat itu adalah arah orang sholat. Kok juga arah kita untuk membuang hajat. Ini cangkolang katanya orang Madura. Cangkolang itu kok kurang sopan. Tapi tidak berdosa. Cuman kalau saya termasuk orang yang sangat-sangat kurang sepakat, kurang setuju kalau toilet itu menghadap kiblat. Ya. Jadi kenapa? Karena menjaga ta'adub, menjaga adab kepada Allah, kepada kiblat ini arah yang dihormati oleh agama, oleh masuk syiar ya, kiblat. Nah ini. Begitu juga jangan dia itu duduk atau kencing di tempat di mana banyak orang bicara. Misalnya di belakangnya warung. Karena mungkin baunya bisa. Begitu dia tidak boleh kencing di air yang buang air kecil di air yang tidak berjalan seperti kolam misalnya, atau di bawah pohon yang masih ada buahnya. Terkecuali pohon yang sudah mati, yang layu sudah kering, dan juga tidak juga di dalam batu. Dan hendaknya menghindari tempat yang keras, mungkin karena takut terpercik ya. Dan tempat angin sering lewat di sana. Ya, istinzahan min rasyasihi dan seterusnya. Dan disunahkan dia itu bertumpu pada kakinya yang kiri. Jadi ini sunahan. Ketika jadi modelnya itu memang ini yang konvensional. Kalau yang baru itu agak sulit karena itu bertumpu kepada pantat ya. Jadi sebenarnya bertumpu itu kepada yang kiri, sedikit memberatkan kepada kaki yang kiri. Ini yang sunnah. Mungkin untuk mempermudah, dan ini pasti ada manfaat kesehatannya karena di balik hukum
itu pasti ada manfaat, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kemudian kalau masuk itu hendaklah mendahulukan kaki kiri daripada kaki kanan. Ya, dan ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Ini memang harus diniatkan. Karena Rasulullah SAW itu suka atayamun, suka mendahulukan dengan kaki kanan atau tangan kanan dalam hal-hal yang baik, yang bersih, yang suci. Misalnya berhubungan dengan sholat, orang kalau mau masuk masjid tangan kaki kanan. Ya, bayangkan betapa luar biasanya ajaran Islam, sampai masalah kaki saja itu ada adabnya. Kenapa? Karena kelak kaki ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi tidak serampangan masuk, ngeloyor masuk gitu, enggak. Tapi ada. Nah, kalau ke tempat-tempat yang kotor itu pakai kaki kiri. Nah, ini saya kira penting juga untuk supaya saya kira orang kalau sudah mengamalkan ajaran sunnah Nabi ya, sampai ke taraf seperti ini contoh kesetiaan orang itu kepada sunnah Nabi SAW. Jadi karena Rasulullah suka dengan hal, kecuali ini mungkin mohon maaf ya, kecuali orang yang kidal. Orang yang kidal atau punya kebiasaan memang sudah bawaannya seperti itu, mungkin itu dikecualikan. Tapi bagi secara umum, bagi orang yang itu tetap mendahulukan sesuai dengan. Nah, khusus untuk beristinja atau buang air kecil, buang air besar, itu hendaknya dengan kaki kiri. Kemudian tidak berdiri ketika buang air kecil. Nah, jadi ini kecuali dalam darurat ya. Jadi suatu saat Sayyidina Umar itu ketahuan, beliau ini ya, Rasulullah melihat Sayyidina Umar itu dalam keadaan kencing berdiri atau buang air kecil berdiri, mungkin di dalam suatu acara suatu perang mungkin atau apa. Sayyidina Umar mungkin mengambil sitroh, tutup, kemudian beliau kelihatannya kan kalau berdiri kan kelihatannya. Langsung Rasulullah bersabda, "Ya Umar, la tabul qa'iman." Wahai Umar, janganlah engkau mengeluarkan air kecil dalam keadaan berdiri. Maka Sayyidina Umar mengatakan, sejak saat itu saya tidak pernah berdiri lagi. Luar biasa ya, cara Islam ini sampai sebegitu detailnya. Ya. Sampai ini saya mendapatkan hadis Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khiraqah. Jadi sampai ke pose, tata cara. Jadi Sayyidina Salman itu pernah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami para sahabat itu segala sesuatu sampai tata cara dalam membuang hajat. Suatu saat orang kafir Quraisy itu mencemooh para sahabat. Ketika ada sahabat yang membersihkan bekas air besar atau air kecil itu dengan batu ya. Yang dibolehkan kan dengan batu. Jadi menghindari tulang, menghindari kotoran dan seterusnya. Bahkan arahnya juga diatur, tidak boleh menghadap kiblat. Terus katanya orang kafir Quraisy, sampai segitunya ya Muhammad ngajari kamu itu. Kamu sampai segitunya diajari oleh Muhammad. Jadi langsung diafirmasi, dibenarkan oleh Sayyidina Salman. Salman Al-Farisi mengatakan, ya memang Rasulullah mengajarkan kami segala sesuatu sampai gitu, ke tata cara hatal khira'ah, sampai tata cara membuang air besar, air kecil. Artinya sebenarnya bagi Islam itu kotoran itu sebenarnya bukan sesuatu yang dikecualikan dari agama ya.
Jadi kalau dibilang agama itu tidak mengatur kehidupan pribadi itu keliru. Justru agama itu mengatur sampai ke bukan cuma kehidupan masyarakat secara umum, tapi sampai ke tata cara tidur, masuk jeding. Nah, ini masuk kamar mandi dan sebagainya. Ini mungkin menjadi pikiran bagi kita. Kok sampai segitunya ya Islam? Kenapa? Supaya orang itu selalu ingat Allah ya. Ini mungkin hikmahnya supaya orang ingat Allah bahkan ketika dia itu membersihkan kotorannya. Dan sebenarnya berzikir itu dalam keadaan seperti itu tidak apa-apa. Asalkan tidak dilisankan. Kan yang dimaksud zikir itu ingat kepada Allah. Orang ingat kepada Allah dengan pikirannya, dengan hatinya. Itu justru zikir yang paling utama. Meskipun dia tidak melisankan, tapi dia ingat ya Allah. Sambil gosok-gosok ingat Allah. Ini kan luar biasa. Maka satu, setidaknya kita ingat tata cara yang diajarkan Nabi. Ini sunnah. Sunnah itu kalau diikuti kita dapat pahala. Meskipun ini perkara yang manusiawi dan kelihatannya tidak ada bedanya dengan yang lain gitu. Tapi ini sunnah. Kemudian disebutkan kita harus hendaknya berhati-hati untuk memperhatikan percikan dari air kencing ya. Jangan sampai mengenai kepada mughtasal, kepada tempat basuhan itu. Nah, ini harus dicek memang apakah kamar mandi kita itu, maksudnya tempat bertohara kita itu standar. Baiknya ya jangan terlalu ke bawah. Ya tentu kalau terlalu tinggi juga tidak terjangkau nanti. Tapi baiknya itu yang kira-kira air yang sekiranya air yang ada di dalam entah ceboknya, entah wadahnya itu, entah tempat airnya itu tidak, yang kira-kira tidak sampai terpercik. Karena apa? Amatul waswas minhu. Kebanyakan waswas itu munculnya dari hal tersebut. Nah, yang harus dihindari ini waswas. Waswas ini sebenarnya kerjaannya setan. Manusia itu sebenarnya cuma diciptakan kalau tidak yakin, ya tidak yakin. Apa? Kalau tidak yakin, ya dia berarti tidak yakin. Gitu. Menolak. Tapi setan ini berbisik. Dia seolah-olah yakin, tapi tidak yakin. Dia menggoda manusia supaya yang kelihatannya yakin menjadi tidak yakin. Maka kalau terjadi waswas, hendaknya kita banyak berdoa untuk menghindari waswas ya. Dan tentu menghindari sumber atau asal dari terjadinya waswas itu. Nah, salah satu pertama adalah menghindari tempat-tempat di mana terjadinya najis. Yang paling sering itu kalau di kamar mandi. Makanya sekarang ini sebenarnya jujur sangat tidak ideal. Banyak kamar mandi kadang saya lihat tuh ukurannya terlalu sempit untuk ukuran kamar mandi. Itu otomatis pasti terpercik itu. Apalagi masih pakai sarung. Pasti. Karena apa secara teori saja air itu kalau dari ketinggian sekian pasti memantul kemana-mana. Ada juga model kamar mandi keringan ya. Jadi tidak ada bak mandinya, langsung pakai pancuran. Itu mungkin lebih aman, tapi juga masih kemungkinan terpercik juga ada. Nah, maka cara untuk kita mengecek harus benar-benar kita harus benar-benar hati-hati gitu. Tapi ini sebisa mungkin ya. Kalau misalnya kita terus was-was sementara kita sudah bersih, maka ini sudah di luar kemampuan kita. Nah, orang was-was ini obatnya memang juga berat. Terkadang was-was itu tidak bisa hilang sesaat. Itu harus diterapi orang yang was-was itu. Karena dia punya penyakit mental. Was-was itu katanya Imam Al-Ghazali itu berasal dari pikiran yang terputus, error. Jadi orang kalau was-was itu kan sebenarnya dia sudah melakukan apa sesuai mestinya kok masih ragu. Nah, maka hendaknya kita katanya ambillah yang paling meyakinkan. Kalau
kita sudah yakin suci ya suci, berangkat. Kalau yakin itu najis, ganti pakaian. Gitu. Nah, ini termasuk kalau kasus kalau ada orang, mohon maaf tiba-tiba kayak kencing gitu ya, keluar kencing, atau istilahnya katanya orang Madura cercer gitu. Salis. Ini pernah terjadi pada ulama besar, namanya Imam Malik. Ada riwayat saya baru tahu bahwa Imam Malik itu 40 tahun beliau tidak sholat di Masjid Nabawi. Walaupun beliau satu kota, beliau tinggalnya di Madinah. Jarak beliau ke Masjid Nabawi itu cuma berapa meter gitu. Tapi 40 tahun beliau tidak pernah sholat ke masjid. Kayak itu Imam Malik. Ditanya oleh sahabatnya, Imam, ajunan tak pernah ke masjid. Bahkan kalau hari Jumat beliau juga nggak ke masjid. Ini salah satu riwayat yang mungkin paling aneh ya. Orang ulama sebesar Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Maliki, bahkan beliau itu dikenal sebagai pemuka, imam ulama pada zamannya. Itu 40 tahun tidak pergi ke masjid. Orang-orang yang membenci Imam Malik sudah suudzon. Oh, Imam Malik udah bicaranya jelek lah mereka tentang Imam Malik. Ternyata Imam Malik mengatakan, saya tidak bisa ke masjid karena saya takut mengotori masjidnya Rasulullah SAW dengan gangguan. Saya punya gangguan ini tidak bisa lancar kencing, dan seringkali tiba-tiba keluar begini. Artinya ada gangguan. Itu namanya penyakit cercer kalau katanya orang Madura. Cercer itu salis ya. Itu sedikit-sedikit kencingnya gitu loh. Kalau dikit. Nah, ini orang yang seperti ini bagaimana? Tentu tidak sah itikafnya. Tidak bisa itikaf orang seperti ini. Harus sering-sering keluar gitu. Dan kalau dilanda seperti ini, disarankan katanya hendaklah bersegera untuk keluar dari masjid kalau sudah ada gejala seperti ini. Karena bisa mengganggu. Nah, takutnya hilir mudiknya ini yang mengganggu. Akhirnya Imam Malik 40 tahun. Jadi Imam Malik itu 40 tahun tidak ke masjid. Tapi bukan kayak kita. Kalau kita kan nggak ke masjid karena malas itu. Kalau Imam Malik itu karena ada penyakit. Beliau songkan ya, sakit. Nah, ini makanya harus yakin. Kita yakin. Nah, kalau kita kira ragu, dicek keluar. Ini terutama juga muslimat juga harus yakin. Kalau misalnya tiba-tiba keluar darah istihadah, harus cek. Jangan seolah-olah Nah, ini was-was. Nah, kondisi was-was itu harus dihilangkan, diatasi. Kalau sudah maksimal kita mencari bukti, jangan lagi was-was. Al-yaqinu dalam kaidah fikih, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dibatalkan oleh keraguan. Ini juga berlaku, misalnya ketika kita sholat, ragu, ini 3 apa 4. Carilah yang paling yakin. Jadi bedanya ragu sama was-was itu beda. Kalau ragu, itu masih bisa diyakinkan. Kalau was-was, ini penyakit. Was-was ini penyakit. Kalau ragu bukan penyakit. Ragu dalam hitungan misalnya jumlah ini ya. Itu ragu itu manusiawi. Bukan ragu dalam pengertian akidah, bukan. Jadi ragu dan was-was itu beda. Kalau ragu itu bisa diatasi dengan keyakinan. Kalau was-was ini yang repot. Was-was ini dikasih tahu nggak percaya. Jadi dia dihantui perasaan begini terus ya. Nah, ini penyakitnya. Baik, kalau ragu, maka ambillah jalan yang paling meyakinkan dan hilangkan keraguan itu. Kemudian hendaklah jangan pernah masuk dengan membawa nama Allah dan Rasulnya. Juga kalau ada bawa cincin misalnya, di mana di situ ada nama Allah, ini harus dilepas. Kita bawa jimat, ada nama Allah, lepas. Jimat itu kan isinya wiridnya, zikir, ada tulisan ayat suci, ayat Al-Quran, kafa ya ayat tulis jadi jimat, lepas. Bahwa Al-Quran kitab suci dilepas dan seterusnya, itu hendaklah ditaruh di luar. Terkecuali mungkin terpaksa ya, misalnya kalau ditaruh di luar diambil orang gitu ya, nggak apa-apa.
dibawa, tapi diniatkan membawa barang ya, jangan diniatkan membawa Al-Qur'an atau mushaf ya. Dan hendaklah ketika membaca membaca doa a'udzubillahi minar rijzin najasi al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Nah, ini ada versi yang lebih ringkas, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari gangguan khubuth dan khaba'ith. Ini katanya dua jenis setan yang biasa ada di tempat mandi. Kemudian ketika keluar juga berdoa alhamdulillazi adzaba 'anil adza wa afani, dan seterusnya. Ini ada beberapa versi doa yang serupa. Nah, dan secara umum ini hendaklah orang begitu selesai dari membuang hajat, hendaklah lekas-lekas berwudu. Ini adab. Kenapa? Idza faragha minal istinja ishtaghil bil wudu ya. Ya. Jadi karena apa? Ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Rasulullah tidak pernah falam yura Rasulullah qattu kharijan min ghaid illa tawadda wa yabtadi bisiwak. Ini sunnah Nabi. Hendaklah kalau orang baru selesai dari buang air kecil buang air besar, langsung disambung dengan wudu. Ini sunnah Nabi. Sering orang kadang masih santai-santai, buang air besar, santai dulu. Kadang nunggu wudu ya kalau sudah mau sholat. Ini kurang afdal ya. Dan mungkin di waktu santai itu akan banyak kehilangan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan berupa hidayah atau bahkan terbukanya hati di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita ikut sunnahnya Nabi, jadi disambung dengan wudu dan dimulai dengan siwak. Nah, jadi siwak, ini contoh saja, sebenarnya yang dimaksud siwak itu segala alat yang dipakai untuk membersihkan gigi dan mulut, yang mengubah bau mulut itu siwak. Tapi sebagian ulama mengatakan ini bisa bersiwak dengan kayu arok. Ini kayu arok contohnya yang banyak dijual ya. Ini kan bagaimana caranya? Katanya wa yastaku irdan wa tulan, lebar dan panjang. Rumusnya siwak itu seperti rumus T gitu ya. Jadi lebar, gitu. Pokoknya harus ini praktek ini. Jadi wa iniktasara, kalau misalnya ingin ringkas cukup lebar saja. Yang dimaksud lebar itu ya atas bawah, kalau panjang kanan kiri. Jadi siwak ini apapun pokoknya, misalnya pakai min boleh gitu. Tapi yang penting itu tidak sampai di bawah sholat. Karena kalau misalnya ada sejenis min atau apa yang dipakai siwak, lalu rasanya terasa waktu sholat, maka sholatnya batal. Itu dihukumi sama seperti orang makan. Ya. Pokoknya dia yang kira-kira yuzihul qul, yang menghilangkan bau mulut. Nah, ini sunnah Nabi. Ini saya mengutip satu hadis yang penting kita dalami. Kenapa kita disunahkan bersiwak? Kenapa sih gitu ya? Disebutkan dalam hadis, meskipun ini hadis dhaif, hadis mauquf, tapi ini disebut di dalam kitab Ihya ini dikutip. Inna afwahakum turuqul Qur'an fatayyibuha bisiwak. Sesungguhnya mulut-mulut kalian itu adalah jalan-jalannya Al-Qur'an. Maka harumkanlah. Nah, mungkin kalau sekarang sudah canggih, sudah banyak pasta gigi ya, macam-macamnya pasta gigi, itu fungsinya sama seperti siwak, bahkan lebih bagus mungkin daripada seperti ini. Walaupun ini sebenarnya karena mengikuti yang salaf, yang jejak-jejak. Saya yakin juga ada keutamaan juga pakai seperti ini, karena mungkin ada khasiat-khasiat kandungan apa di sini yang bisa kita pakai gitu. Nah, tapi intinya ini nyelamatin mulut
supaya bisa dibaca, dipakai untuk membaca Al-Quran. Jadi dan disebutkan juga salatun ala athari siwakin afdalu min khamsin wa sab'ina salatan bi ghairi siwak. Salat dengan bekas siwak, artinya bersih, mulut yang bersih dan harum atau wangi, setidaknya tidak ada baunya, itu lebih utama dari 25 kali salat, 75 kali salat tanpa siwak. Nah, ini luar biasa ya. Coba bayangkan, hanya karena kita bersiwak satu kali atau pakai pasta gigi misalnya satu kali, dilipat gandakan pahalanya 75 kali. Dan hadis yang sahih disebutkan, laula nasyuqu ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya tidak merepotkan kepada umatku, memberatkan kepada umatku, maka aku memerintahkan siwak kepada mereka untuk bersiwak setiap sholat. Pengertiannya ulama setiap sholat ini dimulai dari wudhu. Jadi kalau orang sudah siwak waktu berwudhu, itu sudah dihitung siwak juga dalam sholat. Tidak harus kemudian, tidak. Karena kita kan kadang kalau sholat tidak pas bawa pasta gigi atau apa. Sementara di rumah sudah sikatan. Cuman yang pokoknya ukurannya siwak itu disunnahkan, itu katanya Ghazali, inda taghayyurin nukha atau nakha bin naum au tulil azam. Jadi ketika berubahnya aroma mulut itu karena tidur. Kalau tidur pasti berubah karena enzim ya adanya. Dan waktu-waktu yang panjang. Orang diem seharian misalnya berubah. Maka di saat itulah sunnah siwak. Jadi tidak harus menunggu masuknya sholat. Siwak itu kapanpun sudah disunahkan, setiap kali berubah. Cuman ada pahala yang jauh lebih besar ketika orang sholat. Ya. Jadi yang penting selama orang setelah dari wudhu sampai sholat itu masih ada bekasnya siwak. Nah, kalau misalnya dia berwudhu baru sholatnya 1 jam kemudian, di sini sudah berubah lagi aromanya, maka itu disunahkan kembali bersiwak. Jadi kalau kayak kita misalnya waktu maghrib misalnya, terus langsung sikatan, dan kemudian langsung sholat maghrib, itu sudah dihitung siwak ketika melakukan sholat. Inda kulli sholat ini Rasulullah sampai suatu saat ini hubungan Nabi dengan sahabatnya ini begitu dekat sampai seperti ini. Kanjeng Nabi suatu saat sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyoroti sahabat-sahabatnya yang giginya ada yang kuning. Mali arakum tadkhuluna alayya qulhan. Ya. Aku kok melihat kamu itu menghadap kepadaku itu kok giginya ada yang kuning. Kamu enggak kasih kata gitu. Istaku. Ini Rasulullah sampai memperhatikan seperti itu. Nah baik, itu ya. Kemudian tentunya berwudu dengan membaca Bismillah. Nah, artinya membaca Bismillah ini sunnah yang menyempurnakan kepada wudu. Dan kalau bisa juga berta'awudz. Saya sedikit mengenai wudhu ini karena bersambung dengan keterangan mengenai masalah wudhu. Wudhu itu secara umum hanya dijalankan kan kepada ini mungkin bab rahasianya ya, atau sisi rahasianya. Wudhu itu dikhususkan kepada sebagian anggota badan, tidak semuanya. Baik kita hitung anggota-anggota yang menjadi tempat wudhu. Pertama, kedua tangan. Karena di sini kita tahu ada basuhan tangan ya. Jadi ghuslul yad 3 kali sebelum mengambil air. Ya, intinya tangannya dibasuh-basuh. Kalau ceboknya begini. Tapi kalau mancur itu kan
3 kali. Ini berhubungan dengan kekuatan. Tangan ini harus diselamati, harus disucikan. Kenapa? Karena seringkali kita menzalimi orang ini kan dengan tangan. Kita tanpa sengaja ini sering, terkadang sengaja atau tidak sengaja sering menzalimi orang dengan tangan. Tangan ini lambang kekuasaan, kuwah. Ini menurut keterangan seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ibn Al-Arabi. Jadi harus disucikan. Makanya sebaiknya, meski ini sunnah, sekali lagi ini sunnah, tidak wajib membasuh tangan, itu tidak wajib. Nah, yang wajib dimulai dari membasuh muka. Namun alangkah gitu ya, lebih sempurnanya kalau kita sambil membasuh tangan. Jadi disunahkan juga katanya sampai menyela-nyela kepada jari. Jadi ya. Nah, sambil juga dicek, mohon sambil dicek, takutnya ada sisa-sisa tinta. Ini pilkades besok ini. Nanti banyak itu tinta tidak sah sholat itu. Makanya harus dicek ya, harus dihilangkan. Tapi nanti bisa dicek. Kalau itu kira-kira masuk air, tidak apa-apa. Karena syarat katanya kalau yang syarat air itu harus sampai kan ya, ke pori-pori. Kalau kira-kira terhalang oleh sesuatu kayak tip E gitu ya, terhalang. Itu satu cuman. Pertama, pori-porinya tidak kelihatan, maka itu sudah tidak sampai. Air itu tidak sampai. Jadi kalau ada bekas minyak saja misalnya, terus air tidak masuk. Hati-hati juga para muslimat. Kadang masak, minyaknya nempel. Wudu, lah dicek, tidak masuk airnya. Itu juga mungkin semacam lipstik atau apa. Ini tidak sah. Banyak tak sholat ini nanti. jadi harus hati-hati. Kalau laki-laki mungkin nggak begitu banyak, kecuali yang kerja di pertukangan mungkin atau semen atau apa ya, ada bekas-bekas semen dan seterusnya, ini hati-hati. Intinya harus dicek. Kalau tato, makanya tato itu kalau di tempat bagian sholat harus dihapus. Karena memang tato itu setahu saya tidak ada yang bisa transparan, air itu tidak ada. Semuanya pasti akan ada menghalangi pori-pori. Ya, jadi pertama kekuatan. Terus yang kedua, setelah itu maka dia Oh ya, ini tata caranya dulu. Dia lalu berniat ya, berniat. Jadi berniat itu disambungkan dari saat membasuh itu sampai sentuhan pertama ke muka. Paling telatnya niat itu adalah sentuhan terakhir waktu membasuh muka. Kalau niatnya keluar dari membasuh muka atau setelah membasuh muka, tidak sah wudunya. Niatnya misalnya pas basuh tangan, tidak sah. Yang dimaksud niat adalah gerak hati, tidak mesti harus diucapkan. Yang penting ketika dia menyentuh air, saya niat wudu. Lebih afdal kalau diucapkan. Nawaitul wudu bi raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Nah, ini boleh juga niat untuk kebolehan sholat atau menghilangkan hadas. Tapi ini ada catatan, ini fikih ya, dari masalah fikih. Kalau ada orang niat menyentuh bisa membawa Al-Qur'an, maka tidak sah wudunya untuk sholat. Misalnya ada orang niat, saya wudu niat supaya bisa megang Al-Qur'an. Terus dibawa sholat, nggak sah. Karena dia niat dengan level yang di bawahnya sholat. Tapi orang kalau niat sholat, lalu dipakai buat bawa Al-Quran, nggak apa-apa. Atau secara umum buat saya biar nggak ruwet lah. Biar nggak ruwet, niat menghilangkan hadas itu aja sudah. Karena itu sudah mencukupi. Kemudian juga tidak sah kalau hanya niat wudhu saja. Saya niat wudhu, tapi tidak ada niat embel-embel menghilangkan hadas. Makanya cara supaya kita bisa sempurna dalam niat itu ya harus diucapkan. Baiknya diucapkan. Karena dengan kata-kata diucapkan itu muncul bayangan tentang menghilangkan hadas. Ya. Jadi ketika saya niat wudhu, ya supaya saya. Nah, ini cepat sekali memang cepat. Yang penting
kan di muka itu bersamaan dengan niat. Nah, tapi kalau misalnya niatnya hanya niat wudhu waktu basuh tangan, itu tidak sah juga wudhunya. Pas siwak misalnya, pas sikatan, niat dasar. Karena itu bukan rukunnya, jadi harus barengan dengan rukun pertama, yaitu basuh muka. Baik, dan ini untuk muka ini sebelum, ya sebenarnya ada pendahuluannya. Sebelum membasuh muka, dia itu berkumur-kumur dan menyedot air, kemudian mengeluarkannya. Ini adalah katanya berhubungan dengan kalam pembicaraan dan nafas. Ya, jadi kita menyelamati mulut kita dan nafas kita supaya ini suci. Ya, karena ini dua kemampuan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Baik, bisa dilanjutkan. Penjelasan mengenai hikmah kita di dalam berwudu dan dilihat dari gerakan-gerakannya, yaitu di sini ada dua bagian yang sudah dibasuh, yaitu tangan dan mulut. Ya. Dan mulut ini disebutkan tadi adalah jalan-jalannya Al-Quran. Mungkin yang dimaksud di sini juga artinya jalan-jalan doa, jalan-jalan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam Sahih Bukhari disebutkan juga bahwa alaikum bisiwaki fa innahu mathaharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Hendaknya kalian melakukan siwak, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya siwak itu menyucikan, membersihkan kepada mulut dan menarik ridhonya Allah, ya, membuat ridho kepada Allah. Jadi luar biasa. Bahkan disebutkan siwak itu katanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu yazidu fil hifzi, menambah kuat ingatan, wa yadhabul balgham, ya, dan menghilangkan penyakit mungkin pikun atau bagaimana, ya. Jadi ini kalau kita dilakukan akan banyak manfaat-manfaat yang tersembunyi, ya. Dan tentunya ridho Allah bisa dimulai dengan kita melakukan bisa kita peroleh dengan melakukan siwak. Nah, ini mungkin sedikit, dan mungkin kalau ada tambahan bisa kita nanti tambahkan nanti di penjelasan berikutnya, sampai menyambung insyaallah pada keterangan mengenai Kitabu Asroris Shalah, atau kitab yang menerangkan tentang rahasia-rahasia sholat. Dan tentunya ketika orang berwudu kemudian membasuh mulutnya, maka mulut ini tentu di balik mulut ini ada banyak manfaat. Antara lain kita diminta untuk memperbanyak berzikir dan membaca Al-Quran. Makanya salah satu doanya ketika kita berkumur-kumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, tolonglah aku untuk banyak membaca kitab sucimu dan banyak zikir. Artinya zikir bil lisan. Mungkin ini sementara, nanti insyaallah akan ditambahkan dengan keterangan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum diakhiri dengan doa, mungkin ada 1-2 pertanyaan mengenai tadi yang sudah disampaikan. Diberi kesempatan bagi yang tidak bertanya, karena ini tayangannya tidak live, ya. Nanti yang bertanya via online bisa menyusul untuk dijawab di sesi berikutnya, insyaallah. Silakan kalau ada, kalau tidak
kita tutup dengan pembacaan doa. Ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang bab toharo ini Pak Yai. Kan kalau dulu itu masalah bersuci, masalah membersihkan ini, membersihkan dulu. Kalau dulu atau sekarang membersihkan pada waktu istinja, buang air kecil atau besar itu, kalau tidak ada air kan dengan batu. Kalau sepemahaman saya dulu, atau sekarang yang tidak ada airnya, di gurun atau di tengah hutan yang tidak ada airnya. Pernah saya itu ke salah satu mall, saya itu buang air besar, otomatis buang air kecil juga. Di sana itu ada air tapi hanya untuk menyiram, mohon maaf, kotoran saja, tidak untuk membersihkan area yang mengeluarkannya. Di toilet itu hanya disediakan tisu. Pertanyaan saya itu hukumnya bagaimana? Ketika kita menggunakan tisu, tapi kan di sana ada air, tapi tidak ada untuk apa? Semprotannya itu. Biasanya kan, ya nggak ada jawinya. Kita itu ketika kita sudah menemukan air, apakah kita itu wajib untuk membersihkan lagi atau bagaimana? Dan ketika kita mau sholat, di sana kan kita bekasnya itu kan sudah nempel ke baju kita. Itu gimana Pak? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai perkembangan alat-alat di dalam kita bersuci ya, beristinja atau membersihkan kotoran air besar dan air kecil ini yang jelas-jelas diajarkan oleh baginda Nabi SAW itu adalah beristinja dengan alat-alat yang membersihkan, yaitu batu, ya kalau air yang jelas air dan batu. Kemudian debu saja itu bukan alat untuk beristinja. Jadi kalau alat beristinja itu air dan batu yang kemudian sekarang sudah bermacam-macam, banyak material-material yang lain, seperti salah satunya yang tadi disebutkan adalah tisu. Bisakah orang beristinja baik membuang air besar maupun air kecil dengan tisu? Nah, ini kalau kita mengambil harfiahnya ketentuan sesuai dengan dohirnya nas atau dohirnya bukti dalil di dalam agama, itu tidak bisa kalau mengambil dohirnya ya. Maka adanya hukum mengenai masalah seperti ini itu kebanyakan ulama menggunakan kias, namanya penalaran analogi. Batu itu kenapa kok bisa dipakai untuk membersihkan? Pertanyaannya begitu. Apa yang ada di batu itu? Bukan substansi batunya saja, tapi ada unsur yang membersihkan, yaitu dia kering ya, dia tidak merembet kemana-mana. Oleh karena itu kan disunahkan, walaupun ini tidak kriteria dari batu itu disunahkannya adalah berujung, ya, ada ujungnya, supaya bisa gampang untuk digerak-gerakkan dari satu ujung ke ujung lain. Sehingga kalau mungkin batunya pipih ya, semacam pipih dan agak oval begini, sehingga kalau digerakkan kena semua. Satu sisi setelah satu dibuang.
Dan disunahkan 3 ya, 3. Kalau 3 itu sudah dianggap bersih, sudah tidak perlu menambah lagi. Kalau masih kotor, nambah lagi 1/4 dan seterusnya. Dan kalau 4 juga belum bersih, pakai 5 dan seterusnya. Yang paling penting adalah al-inqa wajib ini. Al-inqa wajib. Li'anna al-inqa wajib wal itar mustahab. Yang paling penting adalah membersihkannya itu sampai bersih. Adapun jumlahnya ganjil itu adalah sunnah. Ini. Nah, kemudian sekarang ada bermacam-macam. Bagaimana kalau serampangan tidak nemu apa-apa ya? Kita pakai alat-alat yang ada itu. Nah, pertanyaannya apakah memadai untuk membersihkan? Untuk sampai pada kategori membersihkan itu. Misalnya tisu. Pertanyaannya satu cuma, tisu itu bisa nggak membersihkan? Kalau tisu itu dan membersihkan ini bukan sekadar membersihkan, tapi juga dia tidak terpapar najis yang lain gitu, atau maksudnya merembet. Karena tisu ini tergantung tisunya. Kalau tisunya itu hanya selembar, tidak memadai. Kenapa? Karena dia otomatis ketika dipoleskan najisnya ya tetap ada di tangan kita. Beda dengan batu ya. Kalau batu itu kita pegang sebelahnya dibuat untuk membersihkan, itu tangan kita tidak kena gitu loh. Ya, tapi kalau tisunya segulung mungkin satu agak dibulet, agak berat, agak tebal begini, bisa juga menyucikan. Yang penting itu satu ya, ketika dia tidak digerakkan, tangan kita tidak kena najis dan dia syukur-syukur bisa menyerap, menghilangkan najis itu. Ini ada yang disebut dengan ingko, membersihkan. Tapi sebagai contoh juga misalnya sabun. Sabun itu kalau padat, keras, bisa membersihkan, bisa, tidak apa-apa. Ya. Malah kan bagusnya kalau sabun ada aromanya langsung hilang juga gitu. Karena najis itu selama masih ada aromanya, masih tetap najis. Nah batu kalau di padang pasir, mungkin ini batu-batu di tempat yang kering khususnya, itu bisa menghilangkan karena dia dengan bau debunya itu hilang kan, otomatis kalah ya bau kotorannya kalah. Jadi saya kira tergantung jenis tisunya. Kalau tisunya itu mungkin mendekati material yang keras dan bisa membersihkan itu. Dan ini juga ada tambahan kata ulama, tidak menyakiti kepada dubur itu. Ya kalau misalnya pakai sesuatu yang menusuk menyakiti, ya itu bukannya selesai najisnya, malah nambah najis lagi, misalnya berdarah dan seterusnya. Karena ini organ yang sensitif ya. Jadi kalau tidak ada tidak ada air ya. Jadi kalau tidak ada air, nah kalau ada air ya, misalnya ada air tapi cukup hanya untuk berwudu, baiknya bersucinya pakai batu atau tisu. Jadi karena begini, kalau kita airnya pakai buat istinja tidak cukup, tayamum, nah itu malah tidak afdal. Jadi karena sudah ada cara dari syariat ya, dari tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri, bahwa kalau bersuci dengan batu, maka sebaiknya ya kita atur gitu loh. Misalnya airnya hanya cukup untuk berwudu, maka kita bersucinya bisa pakai ya. Karena seandainya kita istinjanya dengan terus wudunya pakai untuk berwudu terus tidak cukup pakai tayamum, harus berganti tayamum, itu malah tidak betul. Jadi dan tidak wajib mengulang ya, yang penting tidak wajib mengkodok karena itu Anda masih menemukan bahan alternatif ya. Tadi airnya itu hanya cukup buat apa?
kloset yang itu ya, cara gini ya. Airnya hanya buat untuk menghilangkan anunya. Ya berarti kan tidak ada air yang buat anu ya, buat mencuci muka tidak ada. Oh ya tetap wajib pakai air, tetap wajib. Mm-mm. Iya. Begini ya. Oh enggak sudah. Makanya dengan syarat tadi itu ingkok. Benar-benar tisunya itu sampai kayak di pesawat itu ya. Karena begini, kalau misalnya itu tidak bersih, tetap status celananya, sarungnya najis semua. Tidak ada bahasa kalau masalah istinja, masalah bersuci itu tidak ada bahasa mengkodok, tidak ada. Harus bersih saat itu juga. Harus bersih. Kok keraguan-raguan? Loh, ya nggak boleh. Harus yakin. Enggak begini. Kita yang penting jangan kaku, harus pakai air, jangan. Itu bukan seperti itu caranya. Nah, karena di dalam istinja itu ada alternatif-alternatif. Dan istinja itu kan boleh memakai batu. Tapi kalau air itu dipakai untuk wudhu, malah itu yang karena tidak ada alternatif lain. Kalau wudhu harus pakai air. Masa wudhu pakai batu? Tapi ketika wudhunya tidak ada air, nanti barulah pakai pakai debu, tayamum. Maka jangan sampai ketika kita beristinja lalu membuang-buang air, kemudian wudhunya malah pakai tayamum. Wudhunya diganti tayamum maksud saya. Wudhunya pakai diganti tayamum. Itu yang tidak tepat itu. Jadi caranya buat saya tetap maksimalkan saja sudah. Kalau istinja, kalau memang adanya tisu, cuman mohon maaf jangan sekali saja. Karena kalau sekali tisu dan juga bentuk tisunya juga seperti apa itu perlu diperjelas. Kalau misalnya iya harus agak banyak ngambilnya. Ya tina mak terapas sekone tisu namanya. Iya kan, kayak di bandara ya, di bandara dan. Nah, kalau saya sebenarnya memang lebih sering tetap pakai air, sehingga kadang memaksakan. Untungnya kalau ada selangnya itu biasanya tetap pakai air, kayak di bandara biasanya kan tetap disediakan biasanya. Tapi misalnya sama sekali tidak ada, ya jangan bingung, istinjanya pakai itu, ya pakai tisu, ya. Cuman yaitu mohon maaf tisunya jangan ceroboh juga, intinya harus benar-benar sampai bersih. Jadi dilihat bersih, serot lagi bersih, dan jangan sampai merembet kemana-mana najis itu. Nah, ini yang paling penting. Ya. Nah, kalau merembet, nah ini yang. Kemudian juga itu kalau untuk membuang juga kan juga cukup dengan batu ya, dengan jadi kalau memang tidak memungkinkan ya tetap nah cuman begini, wal jam'u bainal ma'i wal hajar mustahabun, lebih afdolnya kalau bisa air dan batu. Artinya pakai air iya, pakai tisu iya. Tapi tisu dengan kriteria seperti tadi ya. Jadi jangan fanatik atau eksklusif air. Karena kita itu tidak selamanya ideal. Ini kalau istinja ya, sekali lagi ya. Tapi kalau wudhu harus dengan air. Tidak ada pilihan lain. Iya, ya kan masa mau keluar dulu sambil telanjang kan nggak mungkin. Kan enggak, maksud saya kan air itu gini. Air itu di dalam istinja itu sifatnya opsi. Begini. Ini prinsipnya. Opsi saja. Kalau ada air lebih bagus, kalau tidak ada air
Yang penting jangan ngawur pakai nanti dibersihkan ke dinding. Nah ini bisa skandal nanti. Nanti umat Islam sedunia dicemooh nanti. Ini kalau istinja jangan eksklusif ke air. Dengan air lebih afdol. Ini kalau istinja ya. Jadi kaidahnya itu. Kalau wudu harus dengan air. Jadi caranya itu tadi sudah dibersihkan. Yang penting bersih pol dan tidak ada aroma. Ini cukup. Memang rasanya kita itu kayak enggak mentok gitu. Ya soalnya kita kebanyakan air. Biasanya pakai air gitu. Tapi prinsipnya seperti itu. Namun ditambah dengan air lebih afdal. Tapi jangan kaku gitu loh. Karena Islam itu tidak kaku. Islam itu memberi kemudahan. Hanya jangan digampang-gampangkan gitu loh. Kemudian masih tertempel najis, ya otomatis tidak suci. Yang penting sampai bersih dan tidak ada. Dan kemudian tisu itu juga harus tepat penggunaannya. Jangan sampai ini. Ini kalau mau pakai pendekatan cara kias ya. Tapi kalau kita pakai dohir dari nas tidak cukup tisu itu, harus ambil batu, cari batu dulu di luar. Nah ini pendapat yang lain mengatakan seperti itu. Tapi ini karena masalah baru ya, sekarang kan sudah banyak berinovasi ya. Tentunya kita tidak bisa menutup diri dari perkembangan zaman. Yang penting ya prinsipnya jangan sampai najis itu melebar kemana-mana dan tepat sasaran, dan tujuannya adalah al-inqa, sampai bersih total. Jadi boleh ya seperti di pesawat. Memang kalau di pesawat itu mohon maaf untuk air berwudu memang tidak ada. Makanya cara di pesawat pakai tayamum. Nah, jadi kalau di pesawat itu pakai tayamum. Nah, kalau tadi itu kasusnya di mall misalnya atau di tempat-tempat umum seperti di bandara, ya istinjanya pakai yang tersedia di sana apa. Kalau memang air ya dengan air juga. Kalau tidak ada air ya. Kemudian wudunya keluar, nanti Anda pakai wudu biasa. Dan itu tidak usah mengulang lagi beristinjanya, suci sudah. Yang penting yaitu hilang aroma, hilang rasa, hilang zat najisnya itu, barangnya itu hilang. Yang penting tidak kelihatan lagi aroma kotorannya itu. Nah, tidak terbau terciumi aroma kotorannya. Nah, ini memang kadang kita terlalu kaku ya. Sehingga kalau tidak ada air rasanya enggak mantap gitu. Padahal ini sebenarnya hukum asalnya wal jam'u bainal ma'i wal hajar mustahab. Kalau ada air sama batu itu mustahab. Dan menggunakan air di dalam istinja itu tidak wajib, tapi opsi. Kenapa? Karena di sini istinja itu justru ditunjukkan dengan pakai batu. Tapi karena kita sudah kebiasaan memang. Tapi kalau wudu jangan tolak-toleh, wudu harus pakai air. Nah, ada opsi lain. Tidak ada air, tayamum, dan bukan wudu namanya, tayamum gitu. Itu opsinya kan seperti itu. Baik, ini ya. Mungkin itu saja ya untuk sementara, sambil lalu nanti disambung kalau ada keterangan yang lain insyaallah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, mari kita tutup. Saya ingin menutup dengan doa untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Doa ini ditulis oleh Haji Hasan Abdul Wafi. Ya, ini kebetulan doa memang doa NU. Kita baca dengan baca shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka wa yukafi rabbana lakal hamd min baghi bi jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Salatan turaghibu wa tunashitu tuhammisu wa tuhyi bihal jihad li'a'la'i dinil Islam wa izhari syara'ihi wa sya'irihi
على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة ترغب وتنشط وتحمس وتحيي بها الجهاد لإعلاء دين الإسلام وإظهار شرائعه وشعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين صلاة ترغب وتنشط وتحمس وتحيي بها الجهاد لإعلاء دين الإسلام وإظهار شرائعه وشعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أحيي جمعية أهل السنة والجماعة أحيي جمعية أهل السنة والجماعة جمعية نهضة العلماء حياة كاملة قوية عزيزة في جميع نواحي حياتها الدينية والدنيوية وألف بين علمائها وزعمائها ورؤسائها وموظفيها وأعضائها واجعل في قلبي وقلوبهم الإيمان الكامل واليقين والقوة والصدق والحماسة والنشاط وفي قلوب الأعداء والمعارضين الرعب والخوف والضعف والفشل والانقياد والاستسلام للحق وأهله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ادفع عنا البلاء وعن المسلمين كلهم أجمعين البلاء والمحن والفتن والزلازل والشقاق وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن خاسرين علينا إنك أنت الغفور. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.